yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa bayya'a yubayyi, mubayya'ah, mubayya'at, bayya'a yubayyi, mubayyi'atun, fa'ala yufa'ilu mufa'alah, wajana fa'ala yufa'ilu mufa'alah, bayya'a yubayyi'u mubayyi'atun. Kalau wazan daripada fa'ala yufa'ilu mufa'alah itu namanya musyarakah. Apa itu musyarakah? Suatu transaksi terjadi antara dua orang. Itu musyarakah, bareng. Musyarakah maknanya musyarakah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, baya'a yubayyi'u mubaya'ah. Namanya musyarakah. Musyarakah itu ada dua orang yang bertransaksi. Jadi kenapa kita harus membahas ayat ini? Karena ini moto torekoh. Sampai kapanpun ketika orang memahami ayat ini yang Abah tulis dalam buku kuningnya, kok ayat ini kok diulang-ulang mulu gitu. Karena harus kita paham banget, harus mendalam, harus sampai pemahaman ini jangan setengah-setengah. Innal ladina yubayyi'unaka, sesungguhnya aladina orang-orang yang bayya'a yubayyi'u, di situ domirnya hum. Innal ladina yubayyi'unaka, yubayyi'una itu domainnya kembali ke aladina. Aladina itu isinya orang-orang yang. Berarti kan orang-orang yang berbaiat kepadamu, kepada guru mursyid masa kini, dulu kepada Rasulullah, ke sahabat ke tabi'in, sampailah ke al ulama warasatul ambiya. Ngaji toreko itu kalau udah ngaji ini udah cukup sebenarnya. Nah, makanya harus paham. Di situ ada kata-kata orang yang berbaiat-baiat itu, Abah bilang di buku kuning tuh, janji setia kepada gurunya untuk ngamal ilmu yang udah dikasih. Abah itu ngasih ilmu kita cuma 4 kalimat sama 12 huruf, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu ilmunya. Nah, la ilaha illallah diambil dari mana? Surat Muhammad, fa'lam anahu la ilaha. Bahkan di hadis Rasul ada Abdul maqultu anna wa nabi min qabli la ilaha illallah. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi yang disebut baiat kepada guru mursyid itu kepada mursyid masa kini, yaitu mengamalkan ilmu yang dikasih. Abah itu nggak ngasih ilmu tafsir, ya, Johirnya nggak. Abah itu nggak pernah ngasih ilmu fikih secara khusus, tapi di buku kuning ada. Artinya cara sholat, cara wudu ada kan? Yang penting tahu, karena kita mempelajari ilmu fikih itu bagi orang-orang toreko, orang sufi, gua harus ke dalam. Cukup apa? Tahu tentang istinja, tentang wudu, sholat itu. Jadi itu sudah bersyariat namanya. Kita bersyarat gak? Bersyarat. Sholat 5 waktu. Cuma ketika sholat 5 waktu itu ada cara-cara tertentu yang ditetapkan oleh guru. Nanti sujud terakhir baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila enggak ada. Iya, di tiap akhir di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam Kepetul Atqiyah, iyyaka na'budu di situ artinya syariat. Wa iyyaka nasta'in artinya hakikat. Torekonya mana? Torekonya guru. Itu makanya di toreko itu seorang murid diperhatikan oleh orang arif billah sholatnya.
Jadi kita yang sudah bertorekoh, sholat kita diperhatikan oleh Syekh Abdul. Ini yang kagak diterima nih. Hal-hal seperti ini kan, ajaran-ajaran Abah yang gak diterima sama murid Abah. Seperti kalau sholat 5 waktu harus robito ke mursyid, mereka nggak terima. Bayangin guru, mereka maunya ngebayangin siapa? Allah. Karena mereka nggak dikasih tahu. Kalau kita sholat ngebayangin Allah, kira-kira gimana tuh? Nggak boleh. Bagaimana sholat usu orang toreko? Ya itu ngebayangin mursyidnya. Nah ini yang dibilang sebagian ikhwan, itu hakikat katanya. Emang itu hakikat? Emang itu hakikat seperti itu? Ya bukan hakikat, ya itulah orang toreko itu. Kalau sholat harus lebih mursi. Bayangin Abah. Itu kata siapa? Ada penjelasan, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang berasal dari Koronjo. Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau torekonya dari Wanak Sabandia, jadi ulama di Mekah, tapi asli orang Koronjo. Tahu Koronjo nggak? Ini Kresek itu, yang Pulau Cangkir. Itu ulama Indonesia, orang Koronjo, gitu loh. Orang Koronjo. Syekh Nawawi Al-Bantani punya mamang, namanya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim itu mamangnya. Apa sih mamang? Mamang. Jadi ponakan itu. Jadi orang daerah Serang itu yang menguasai toreko. Nah, Syekh Asnawi Caringin ponakannya Syekh Abdul Karim. 3 orang itu belajar ke Mekah, kata Abah, nggak mau balik lagi karena sudah enak di sana. Akhirnya mukim lah di Mekah. Mukim di Mekah, mamangnya Syekh Abdul Karim ini belajar sama Syekh Ahmad Otib Sambas. Syekh Ahmad Sambas orang Indonesia, orang Kalimantan Barat atau Selatan. Sambas. Nah, Syekh Abdul Karim Tanaro Banten belajar tuh sama Syekh Ahmad Otib Sambas. Syekh Ahmad Otib Sambas, Syekh Abdul Karim, terus Syekh Solin enggak ke Mekah dia. Enggak ke Mekah. Ini yang ke Mekah, ini sejarah nih yang harus kita tahu. Syekh Asnawi Caringin tuh belajar ke Mekah. Belajar dah. Jadi mereka pada jadi itu. Cuma kata Abah, Syekh Asnawi Caringin bukan akam, hanya mursyid agung kata orang. Nah, Syekh Asnawi Caringin ini terusin sama Mama Kazim, anaknya. Mama Kazim terusin sama Abah Kanta. Kalau Abah Kanta, saya mah pernah foto berdua sama beliau. Cuma dia suka bawa tongkat. Jadi ikhwan itu ke Abah Kanta pengen digebuk pakai tongkat. Minta keberkahannya apa? Minta digebuk pakai tongkat, tuh digebuk bener. Tuh, di daerah Abah Kanta, daerah Labuan. Itu Abah Kanta itu kayak ini Abah Sepuh tuh, pendek beliau. Saya pernah dipoto berdua dulu sebelum kenal Abah, masih belajar ilmu hikmah. Jadi itu setiap murid tuh minta berkahnya apa? Digebuk. Kalau dia Abah, diapain? Ini kata Abah nih, karoma nih. Ini sapa? Berbeda kan? Kalau di Abah Anom, saya ngalamin Abah Anom lagi duduk, beliau sakit, tangannya begini aja. Saya ngalamin salaman Abah Anom lagi zaman mahasiswa. Jadi Abah Anom ada di kursi roda, jadi tangan beliau diginiin. Apa itu tangan Abah Anom, apa tangan yang anaknya? Itu rame, sama di Abah Anom juga. Semua orang dikasih makan. Jadi nginepnya di rumah-rumah. Terus jadi zaman saya di pendidikan kader ulama, yang bawa Profesor Ardani, Profesor Pak Khotibul Umam tuh Pak Jadi. Jadi kan kita sebelum ke Abah itu nggak ecek-ecek belajar itu. Profesor, Doktor Amin Suma, siapa lagu itu.
Yang Pak siapa yang sejarah peradaban Islam? Pak Badri Yatim. Bukan hanya belajar pesantren, belajar ke profesor-profesor, termasuk anak buahnya Nurul Majid. Ternyata Pak Ardani profesor tentang ini itu Torekoh juga dulu. Jadi ke Abah Anom. Nah, berarti kan beda-beda itu. Kalau di Abah Kanta saya ketemu dibawa sama cicitnya Ki Armin. Itu belum ketemu apa itu. Tadinya mau ditalkin, bahasanya di sana baiat, tawajuh bahasa sana. Mau ditawajuhin. Tapi kagak jadi karena nggak bawa kain. Mau dipinjemin kain kagak jadi itu. Abah Kanta saya ketemu Abah Kanta. Cuman kalau zikir di sana pasti kesurupan. Zikirnya cuma badal-badal itu pakai udang-udang semua. Jadi kok lagi zikir nih, kalau dia bulanannya malam. Pasti motong kebo. Malam. Besok taman bulanan. Kalau kita kan yang pagi, kalau sana manakinnya malam. Jadi kalau zikir tuh baca apa? Ya Rabbi ya Rabbi. Itu pada ini yang punya Ibnu Al-Muhaddam itu apa? Kesetanan. Begini. Sama kalau haula beliau lihat. Yang gini kan. Lain-lain beda sama kita. Tak. Kalau di Abah santai. Di Abah Anom kenceng dah. Allah gitu kan. Nah, di Abah santai kan. Nah, itulah metode pembelajaran setiap mursyid berbeda. Abah Hoer tanpa disuarain. La ilaha illallah tanpa disuarain Abah Hoer. Nah, saya pada Suki itu almarhum lagi hormat, la ilaha illallah nggak ada suara. Gitu. Pada Suki itu kan hormat harus kenceng ya, la ilaha illallahnya jahar. Pada Suki enggak. Gitu. Kenapa? Yaitu ikutin Abah Hoer. Kalau sekarang kan kencengan, wok. Kalau di kita tarikannya kayak gitu ada dua. Abu Salim tuh dari Abah juga dipakai sama si Rustam. Kalau yang di kita TikTok yang tuh kayak Mualim Tak itu semua metode itu dari mursyid, bukan ngarang-ngarang ya. Nah, kembali ke ajaran baiat. Baiat itu artinya janji setia apa? Untuk mengamalkan apa yang sudah dijajakan oleh guru mursyid. Jadi murid toreko itu nggak boleh baca yang lain kecuali dari gurunya. Itulah kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam penjelasan kitab Kifayatul Atqiya namanya Salaumil Fadail. Jadi ada beberapa ihtimal kemungkinan bahasanya ketika la ilaha hadirkan guru. Kalau bahasa Arabnya istihdar fi qalbika sahih ada itu kitabnya. Jadi ketika zikir la ilaha illallah hadirkan guru di hatimu. Bahasa Arabnya istihdar. Nah, apa di bahasa Indonesiain hadirkan guru. Jadi ada dalilnya nggak? Ada, Syekh Nawawi. Bagaimana cara menghadirkan? Bayangin. Jadi yang Robito itu bayangkan. Mulut kita syariatnya la ilaha, tapi kita bayangkan tuh guru kita. Nah, kalau bertoreko nggak ngebayangin guru, nggak usul. Nah, yang sekarang di Bogor itu rame yang hal gitu katanya dari mana ajarannya. Kalau mereka tuh mau toreko ya biasa aja la ilallah, nggak usah ngebayang-bayangin apa. Karena mereka belajar fikih la ilallah, yang penting tahu maknanya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan. Itu syariat. Kalau di toreko, Abah itu nulis hadirkan guru, nggak sekata-katanya. Itu pas saya baca kitabnya, oh di Kifayatul Atqiya, Sulamul Fadail, Anwarul Qudsiyah, apalagi itu di Awradu Qadiriyah, Awrad Qadiriyah, bayangkan wajah guru. Akhirnya mereka berbeda nih, badal-badal mengartikan.
Yang namanya Robito itu ya Robito gitu. Jadi mereka nggak tahu wajah guru. Nah, kenapa saya bilang Robito itu membayangkan wajah guru? Karena ada referensi ilmiahnya. Bukan bisa-bisa kita, bukan. Termasuk Syekh Al-Bantani. Bahwa ketika zikir istihdor, hadirkan di hatimu gurumu. Ininya ngucapin la ilaha. Kenapa kita harus mengadakan guru? Karena kita belum sampai. Kalau guru kita sampai, makanya saya sering bilang ruh murid Abah itu roh mudok. Yang nyantel itu apanya? Roh mudoknya. Jasadnya nyantel nggak? Kagak. Di sini aja. Nah, itu suluk tuh seperti itu. Jadi suluk tuh nggak bisa kita, bisa guru. Semuanya bisa guru. Saya pernah ketemu murid Abah Anom, saya belum talqin tuh di Kang Ai almarhum tuh di Nurul Bahri. Itu dia selalu ngajak Kang Ai, Abah Anom ngajak kamu, Abah Anom ngajak kamu gitu. Memang kalau secara akal nggak masuk akal ya. Dari mana dia itu? Orangnya kerjanya riado mulu tuh orang. Emang dia belajar di Tasik. Jadi Kang Ai itu almarhum suruh masuk toreko pada syariat ilmu hikmah kan. Nah, perjalanan baiat inilah yang dalam kitab tasawuf mendunia internasional itu gerbang awal. Kalau orang tidak innalladzi yubayunaka, kata Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, walaupun dia berilmu ahli tafsir, apal tuh tafsir, hadis apal, juga tanggung-tanggung, Bukhari Muslim apal, belum Ibnu Majah apal, belum Sunanu Daud apal, belum Daruqutni, itu Daruqutni itu nama hadis, apal semua hadis, pokoknya menguasai. Tapi kalau dia tidak menyambungkan, tidak dihidupkan kolbunya, ruhnya sama Syekh Mursyid, tetap ilmu itu tatarannya alam sahada, alam mulki. Ini kita nih sudah disambungkan oleh guru melalui ayat ini, innalladzina yubayyi'unaka, yang makna tawilnya sungguhnya orang yang berbaiat kepada mursyid masa kini. Siapa masa kini? Syekh Abdurrahman. Kita nggak boleh mursyid lain. Kalau kita sudah berbaiat satu mursyid, boleh nggak baiat ke orang lain? Nggak boleh dah. Kenapa? Karena Abah ajarannya suluk. Kalau nanti ada murid Abah mengatakan boleh talqin sini, talqin sana, talqin sini, talqin sana, berarti orang itu tidak punya pendirian. Itu namanya berarti dia tabaruk doang. Ada nggak orang begitu? Saya ditalqin di Torekot Sadili, saya ditalqin di Torekot Qadariyah doang, saya ditalqin di Naksabandi, saya ditalqin pada Naksabandiyah, saya ditalqin di Tijaniyah Satoriyah. Wah, banyak dia torekohnya, Ripaiyah. Nah, ketika ajaran suluk yang dibawa oleh Syekh Abdurrahman itu hanya satu guru, nggak boleh dua guru. Karena orang yang punya dua guru layaflah, nggak bakal beruntung. Di elak-elakan orang itu kalau ada dua guru, dia nggak bakal beruntung. Jadi guru kita harus satu. Makanya Abah bilang nanti kalau Abah nggak ada, tetap Robito ke siapa? Syekh Abdurrahman. Bagaimana yang Robito ke Mu'alim Tab? Itu mah penghantar media untuk ke Abah. Karena Mu'alim Tab itu sebagai khalifah Syekh Mursyid dari 1 ke 7. Itu yang 1 ke 7 itu sekarang ini, bayangkan wajah Mu'alim Tabrani itu loh. Kalau yang 1 ke yang nalkin awal, yang khotam wajib Robito Mursyidnya ke siapa? Syekh Abdurrahman. Tertata nggak itu? Tertata. Bagaimana sih cara kita Robito? Yaitu ada yang mengartikan dalam kitab Tanwirul Qulub nih, apa hati kita dengan hati guru satuin. Tapi dalam kitab Auradul Qadariyah, bayangkan wajah guru. Tasawur wajah syekh. Tasawur itu menggambarkan wajah-wajah asyekh, Syekh Mursyid kita. Nah, itu dalam kitab Aurat Qadiriyah. Bahwa Robito itu lebih utama dari wiridnya.
Jadi robito itu yang dikedepankan sebelum wirid. Nah, tapi semua di innalladzi yubai'unaka. Makanya ada ayat tuh di surah As-Saff apa itu As-Saffat. Kalau orang tidak ditalkin, tidak baiat kepada seorang yang ngerti ilmu, ya ilmu mursyid, amalnya nggak diterima. Amal semua nggak diterima. Berarti Abah War benar kan? Orang yang tidak bermursyid dibelum. Nah sekarang ini ucapan-ucapan itu jarang diungkapin, gitu loh. Karena takut. Nanti surat As-Saffat yang surah Yasin itu ada tuh. Jadi orang yang tidak berbaiat kepada seorang mursyid, ya kan, berarti dia nggak dianggap oleh Allah. Nanti cari tuh, saya lupa tuh ayatnya tuh. Pokoknya kata-kata ada ahada. Orang yang tidak berbaiat ke guru mursyid, amal apapun nggak diterima. Abah pun ngomong begitu, termasuk ajangan Gaus ngomong begitu. Si anak sholat jungkal 1000 kali, jidatnya hitam, kalau tidak bertoreko, tidak bermursyid, mau diterima sholatnya. Nah, yang kayak gini nih di Bogor ekstrim gitu. Tapi kan mursyid kagak bohong kan? Nah, sekarang gini. Ucapan Abah yang saya sampaikan di Ciputat, ikhwan ahwat yakin nggak? Yakin. Ragu nggak? Nggak. Kalau ada murid Abah meragukan kata-kata Abah, bahkan dia mentakwil-takwil, itu bagaimana mau belajar taruh yakin ya? Ada nih murid Abah selamat dunia akhirat, nggak percaya, gitu. Karena bahasanya itu katanya itu buat kalau begitu selain murid Abah nggak ini dong katanya selamat dunia akhirat. Kayak tadi itu, kalau orang tidak berbaiat, berjanji kepada mursyid, semua amalnya nggak diterima. Memang secara logika, secara ajaran syariat gimana itu? Nentang. Berarti orang nggak punya mursyid nggak diterima. Nah itu yang murid-murid Abah yang dulu belajar syariat masih dibawa tuh syariat itu ke ajaran suluk. Nah, contoh ya, toreko suluk nih, dicontohin. Ada yang namanya Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Punya murid Imam Shibli. Ada di Anwarul Qudsiyah. Jadi talqin itu ada talqin umum, ada talqin khusus. Talqin khusus itu namanya talqin suluk. Nih buat bandingan nih nanti ya, buat contoh gambarannya. Ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi itu menalkin suluk Abu Bakar Shibli, Imam Shibli, apa kata gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi? Nanti gak boleh baca ilmu syariat, tidak boleh baca ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Tafsir, fikih, apa tauhid, apa lagi? Pokoknya yang syariat lah. Kenapa nggak boleh guru mengatakan seperti itu? Karena semua la ilaha illallah itu ilmunya uprik itu di apa namanya? Kalau kita minum di apa? Tambahin isi. Ditumpahin semua. Uprik, aprogo, yuprik itu. Apa sih namanya balik? Tuangin semua, itu la ilaha illallah. Makanya kata Syekh Junaid Al-Baghdadi ke muridnya, kamu nggak boleh baca ilmu syariat. Nah yang seperti ini rame di Bogor karena mereka nggak banyak baca. Coba baca gitu. Kalau kita dikasih sama Abah ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Ini 4 ini adanya di la ilaha illallahnya itu yang dari Abah gitu loh.
Itu bahasanya begitu kalau rincinya. Nanti ketika kita ngamal la ilaha si murid, itu yang ngamal siapa? Itu kan suluk itu sebenarnya. Masa yang begitu katanya hakikat? Jadi kalau ada murid, dia ngamal bisa sendiri, berarti bukan amal si Abdurrahman. Amal siapa? Amal si nafsu. Nah disinilah amal guru masuklah ke ranah ibadah. Ketika kita sholat, kalau merasa kita sholat sendiri, bukan amal guru, berarti sholat kita la takbal, gak diterima. Sholat apapun, ya, ketika kita bisa kita nih, karena udah pede, udah bisa bacaan, doa-doanya, tahajud bisa kita, duha bisa kita, sholat 5 waktu bisa kita. Karena kita sudah ranahnya innalladzi yubayunaka, berarti harus bisa siapa? Guru. Karena itu yang dibilang innama yubayinallah. Karena si murid-murid tadi sudah berbait kepada Allah. Untuk ke Allahnya kita nggak nyampe, ke Rasul pun nggak nyampe. Kemana? Guru. Emang kita ngelihat kelakuan Rasul? Nggak tahu. Emang kita ngelihat Allah? Nggak tahu. Berarti ke siapa? Guru. Nah itulah yang harus dipahami innalladzi yubayunaka. Ketika kita sudah berbait kepada mursyid, ya katakan Syekh Abdurrahman, karena kemarin orang Padang itu, ini Ustadz kalau ceramah di YouTube selalu bicara abah-abah mulu, gitu. Iya, 38, itu apa yang lain nggak kesinggung? Kalau begitu Pak, Bapak nggak percaya dong dengan Abah Syekh Abdurrahman, gitu. Karena kan selalu kita bilang ini abah, ya kan? Murid abah paham nggak? Paham dong. Itu nggak boleh tuh mengatakan seperti itu. Kok selalu bisa abah guru, abah guru? Bagaimana dengan orang lain? Ya orang lain nggak urus ya. Kita kan nerangin siapa? Ajaran Syekh Abdurrahman, kita muridnya. Kalau sama ajaran Syekh Abdurrahman aja sudah nggak percaya, berarti gimana? Ya ini kebanyakan begitu. Kan abah nyampein di kuliah tarbiyah sering itu. Nah saya kan badal kaulnya mencerna dong 4 tahun itu. Saya nggak rekam pakai kaset. Yang ngerekam pakai kaset kabur nggak Pak Jadi? Itu siapa yang nakodak apa? Aji ya? Iya, pakai yang kayak wartawan. Hilang. Mualim Prakoso suka nyatet, hilang. Saya ngerekam di ini, saya rekam itu. Nih, saya rekam, simak. Nulis aja nggak boleh. Saya nggak pernah nulis setelah tahu bahwa ketika sudah ketemu Syekh Suluk, Syekh Tarbiyah, nggak boleh pakai pena. Bagaimana Abah kok bisa Abah? Nah, Abah karena nanti akan punya murid-murid, gitu loh. Kalau Abah kan beliau ini sudah universal. Karena Abah sebagai salah satu penyebar toreko dari ajaran Syekh Sultan Aulia, dari Abah Khoyat, maka Abah nulislah buku. Ya kan? Ditulis sama Abah buku. Kenapa? Di Taman Sari buku Abah kebakar semua. Gara-gara nerima sumbangan dari Gol. Gak boleh. Buku akar semua itu. Akhirnya Abah nulis buku kuning. Itu buku kuning banyak perubahan itu. Ada perubahan-perubahan. Ada buku-buku yang Abah itu ntar yang ini sama. Nah ini sempurnanya tuh buku yang kuning. Nanti buku merah juga. Buku merah 1. Jadi banyak tulisan Abah yang diulang-ulang. Karena ngebentuk gitu. Yang sintoris diulang-ulang. Nah akhirnya bikin sintoris yang merah. Yang merah tuh. Terus yang buku yang penjelasan putih juga yang banyak diulang-ulang. Akhirnya sempurna tuh. Pas zaman-zaman saya dan kesini sempurna itu. Buku kuning, buku merah, buku putih yang hotam itu. Penjelasannya latifah. Nah itu udah sempurna Abah. Tadinya mah ditulis. Buku-buku sebelum itu ada. Nah, Abah nulis. Karena Abah ini kedepannya akan punya murid banyak. Alhamdulillah
ditakdirkan kita lah muridnya. Betul nggak? Iya. Ya. Kan dulu kenal nggak sama si Abdurrahman? Kenal nggak sama Abah Ilyas? Kagak. Bogor paling dulu aja Gunung Bunder nggak tahu. Kan dulu nggak tahu Gunung Bunder di mana kan? Iya. Taunya Bogor itu apa? Puncak. Puncak. Nah itu perjalanan-perjalanan seperti itu. Kalau bahasa syariat Allah punya rencana. Ya. Kita kan sebagai pelaku sejarah tuh. Akhirnya saya 2012 ketemulah bukan abah gurunya lagi, pendamping yang nalkin Pak Gusnadi. Karena saya sudah ziarah kemana-mana nyari ilmu, ke wali-wali itu, ke Hasanuddin, ke Syekh Mansur Cikaduen, ke Syekh Yusuf, ke Syekh Asnawi. Syekh Asnawi Caringin aja 5 hari saya nginep situ. Tapi di situ suruh ceramah pas mereka baca syekh. Baca syekhnya itu dari jam 8 nanti jam 10 ceramah, habis itu diterusin lagi, nanti jam 3 baru zikir di Syekh Asnawi Caringin. Baru beres. Itu manakibnya begitu tuh, Mama Kazim. Ini muridnya Mama Kazim. Karena dari Mama Kazim itu nanti pindahlah bendera itu ke Abah Kanta. Yang mereka setia dengan Mama Kazim yaitu manakibahnya di mana? Di makam Syekh Asnawi. Oh, berarti ada orang yang pro Mama Kazim, ada juga yang Abah Kanta. Abah Kanta juga muridnya banyak. Jadi jangan heran yang tadi Mbak Sina, bendera Bogor itu nanti bisa dibawa. Gitu loh. Sekarang Mama Kazim karena anak Syekh Asnawi Caringin, beliau ngembangin di situ dong. Tahu kan Syekh Asnawi Caringin, Labuan? Oh ya, zikir apa penuh, makanya dekat makam Syekh Asnawi penuh kayak ini loh. Ternyata timbullah di daerah Menes. Gitu, siapa? Abah Kanta. Yang mereka masih pola pikirnya lama, tetap setia ke Mama Kazim gitu loh. Padahal mah Abah Kanta bawa bendera di sana. Dulu dari pecahan Syekh Asnawi itu banyak, ada yang di Cilegon, itu Syekh Jupri. Nah itu, jadi kemungkinan nanti murid Abah juga seperti itu, bukan membela kita. Artinya mereka bukan ngaku mursyid, tapi yang dianggap sama muridnya mursyid. Gitu loh. Kalau Abah Kanta memang mursyid dari Mama Kazim ya. Itu kalau Abah Kanta bisa ngeliat latifah. Latifah sih can beres. Keren kan? Can beres latifah sih. Wajib. Latifah ketahuan sama dia. Abah Kanta itu kecil, orang kecil. Kalau udah zikir tuh ngeliatnya. Kalau saya kan orangnya nakal, diuji. Karena belum masuk tarekat. Oh, mursyid begini ya. Segini aja. Orang kan zikir udah saya membentak, melek gitu. Saya liatin aja Abah Kanta. Terus saya liatin, saya pencerong gitu, lototin. Ini mursyid kayak gini. Itu yang tangan kita ngeliatin gini, tiba-tiba gerak jadi la ilaha illallah. Ngikutin. Kita sombong karena punya ilmu hikmah. Belum ketemu Abah, masih Torekoh Ustadz Fuad itu yang kambingnya 12 gram emas. Nyari ke situ Abah Kanta. Sekarang lu nggak ngerti mursyid itu apa kan? Ya, taunya mursyid aja, ngeledek kita. Kan orang belum Torekoh ngeledek kayak namanya mursyid. Saya termasuk ngeledek. Oh ini mursyid, karena kita punya hisi, punya ilmu hikmah. Oh ini mursyid tuh, saya liatin aja. Zikirnya begini, kan kita punya zikir juga, punya guru, ya kan? Belum ketemu Abah belum. Kita punya guru, Raden Surakencana, Raden Suranala kan, Ustadz Fuad itu. Oh gini, mursyid itu dia orang biasa kan, karena kita ngeledek tuh, dilihatin, bener, kita gerak akhirnya ikut juga. Nah, itu pengalaman sebelum masuk Torekoh ke Abah. Tapi di Abah Kanta pengen ditawajuh, nggak bisa. Beliau itu manakibnya malam. Kalau manakib pasti motong kebo. Itu zikirnya gitu. Wah, beraturan dah.
Jadi enak badan aja. Jadi nanti kalau ikut ke sana, zikir itu ya tiba-tiba nggak ada yang kayak kita mah santai ya. Kalau dia mah enggak, ini gerak nih, gitu gerak, gerak-gerak gini terus. Makanya kita bersyukur ketemu mursyid Abah, bersyukur. Cuma namanya perjalanan pasti ada. Setiap guru mangkat itu yang dikhawatirkan ya senior gitu loh, karena merasa dekat gitu loh, ya kan? Karena dia merasa dekat jasadnya, merasa bergaul, akhirnya dia paling menguasai gitu loh. Itu di mana-mana lumrah. Tapi suatu hal yang harus kita pegang, kata-kata Abah, ucapan Abah yang saya dengar langsung ya. Bahasa hadisnya, kalau udah bilang sami itu berarti dia ngedengar langsung. Nah, ada ucapan-ucapan Abah yang saya langsung dengar gitu. Nah, perjalanan itu ketika disampaikan di sini, jangan ragu, itu benar dari Abah. Mungkin orang yang bukan di Bina sini, mereka ada keraguan. Dia bilang ngomong hakikat, padahal bukan hakikat, itu Abah yang mengatakan seperti itu. Kalau hakikat itu nggak bisa, kan saya bilang, kalau orang bicara hakikat, ngomong hakikat mulu, ngopi aja cuma rasanya doang. Makan juga nggak usah makan. Tapi mereka yang memang nggak dengar dari Abah bilangnya hakikat katanya. Abah kan bilang, nanti kalau situ nggak mampu ke Allah, kebakar, ke Abah aja ya. Emang itu hakikat? Emang itu hakikat? Hakikat bukan sih? Itu kan kata guru. Abah ngasih tahu kalau situ nggak mampu ke Allah, belum bisa, ke Abah aja ya, balikin ke Abah. Katanya dibilang hakikat. Makanya kita minta ke guru boleh, karena bukan jasad Abah ini siapa si Abdurrahman, karena udah usul gitu loh. Mengusulkan tadi yang 38 itu kan mengusulkan amal-amalan kita. Kalau di luar kan pakai tawasul banyak tuh. Kita di sini ngambil tawasul itu aja, gitu loh. Yang kita pentingkan ilmu Abahnya. Tawasul itu kata Maulana Suryadi termasuk Fatihah 3 tawasul. Fatihah 3 punya kan? Itu tawasul itu. Pak Suryadi loh yang ngomong masih hidupnya. Termasuk khotaman tawasul 7. Cuma ya paling paham bet, tapi saya dengar langsung dari Pak Suryadi kan beliau pada talqin ya. Nah, di Toreko itu bukan lama belajarnya. Bukan lama belajarnya. Yang Abah bilang, yang baru aja dia ngamalin baru, dia yang dapat. Berarti bukan lama kita belajar ikut Abahnya. Ketika dia patuh, lepas semua. Kan kalau belajar ke guru mursyid itu harus gelas kosong. Gak boleh bawa gelas isi. Ya kebodohan dosa perdosaan itu digambarkan nama Abah. Abah itu pinggan, tahu pinggan, mangkok bubur zaman baheula, pinggan, cawan itu. Abah tuh pinggan, air itu ilmu, kita cuma nada gini. Kalau orang nada, protes gak? Gak boleh. Orang nada nih, dikucurin protes, ya kamu gak dikasih. Makanya pun ama maseka karena kami itu bihain. Kalau bahasa itunya apa? Jadilah mayit yang dibulak-balik seperti kayu. Jadi belajar sama mursyid, apa yang dikatakan guru mursyid harus yakin. Kalau kemarin Ustadz Urip kagak yakin, itu kan buat kata-kata di situ. Ya bagaimana mau dapat ilmu Abah? Ucapan Abahnya nggak diyakini. Saya buka kitab Anwarul Qudsiyah. Si murid itu wajib yakin apa yang dikatakan oleh guru mursyidnya. Bukan ulama syariat, bukan. Boleh kita nggak percaya sama ulama syariat, boleh. Karena ulama syariat nggak mengejamin dunia akhirat. Kalau kita tanya, Yai, Buya, Ajengan, saya belajar sama Ajengan, sama Buya, sama Kiai. Kira-kira saya dijamin nggak
Apa jawaban mereka? Insya Allah. Insya Allahnya nggak pasti. Kalau Abah jamin dunia akhirat selamat, masuk surga semua. Itu Abah di atas kan, Bang ini dengar kan? Itu bukan hakikat. Ucapan guru harus diyakini. Siapapun yang punya mursyid, dalam kitab Iqadul Himam tuh, Sarah Hikam, Anwarul Qudsiyah, di Tanwirul Qulub, semua mengatakan apa yang diucapkan oleh guru mursyid atau naibnya harus percaya. Ini mah enggak. Harus ada dalil. Dalilnya mana begitu? Sekarang La Ilaha 165, mereka nggak percaya kadang. Abah bilang nanti murid Abah nggak dalam barjah, mereka nggak percaya. Katanya itu nggak boleh diomongin keluar. Jadi sekarang kan kita ngomong di depan murid Abah, kita nggak mungkin dong ngomong di depan umum. Lagi khotib biasanya dijamin nggak bakal tanya, nggak mungkin. Ketika saya khotib ya bicara, pasti akan ditanya mungkar nakir selangkah dari kuburan. Kan orang umum. Mereka mengklaimnya kita ekstrim, kata begitu. Itulah namanya penyamun-penyamun mereka mematahkan, menghilangkan ajaran suluk Abah. Ajaran suluk tuh nggak bisa kita. Makanya konsep Abah ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru, itu supaya murid itu jangan ngaku diri. Semua amal kita tuh buang. Amal kita buang, jangan bisa kita gitu loh. Bisa Abah. Itu benar nggak ajaran itu? Ya. Benar. Ketika disebut begini, mereka ya itu masih amasa. Itu bahasa amasa itu berarti dia nggak yakin sama ucapan guru. Nah, ketika badal kalau ngucapin apa yang dikatakan guru, itu bukannya nyontek. Karena si mubalik itu harus nyampein apa ucapan dari guru, bukan dari Quran hadis. Kalau Quran hadis itu kan teks. Siapa yang terpaku dengan teks dia akan kaku. Benar gak? Ini orang termasuk Ustadz Urip kalau ngajar pakai kitab itu memang kaku. Akhirnya ditegur sama mualim tar. Situ bisa nggak kalau ngajar jangan bawa kitab gitu. Urip ngaku. Dia cerita sama saya, kalau bisa nanti mah ngajar jangan bawa kitab. Pas dia praktekkan bener katanya, dia Robito, orang HTI Robito. Dia bilang Robito, bener katanya enteng, itu dia ngaku. Jadi selama ini penggemblengan apa yang dikatakan Abah itu nggak disikohkan, nggak dipercaya gitu loh. Yang apa yang saya ungkapkan, saya sampaikan itu bukan hakikat, bukan ucapan Abah suruh disampaikan, hakikat mah belum nyampe gitu. Kok bilangnya hakikat sih, aneh sama. Katanya itu ngomongnya marifat apa, orang guru yang ngasih tahu. Kenapa nggak ditanya mungkar nakir, kata Abah? Karena murid Abah sudah ada jaminan kalimat la ilaha illallah. Apa itu hakikat? Hakikat itu bukan itu. Hakikat itu ya kita belum ngalamin lah. Kalau mengalami saya bilang, kalau hakikat itu udah nggak bergaul, diem di rumah, ruhnya bisa keluar, jasadnya diem, ruhnya jalan-jalan, itu hakikat. Kalau tadi ucapan cuma Abah suruh disampaikan, karena ucapan-ucapan mursyid itu memiliki bobot energi cahaya yang bisa tembus ke kolbu si murid. Coba ucapan Abah, ucapan Abah. Kalau buku kan tulisan Abah. Karena belajar dengan mursyid itu dari ucapannya. Mankol gitu loh. Mankol beliau disampaikan. Saya bisa paham ajaran Abah karena ucapan-ucapan beliau diyakini gitu. Bukan karena buku merah. Buku merah kan tulisan Abah. Kalau kita nggak meyakini, jadi nggak? Nggak jadi. Jadi salah paham Iwan Abah itu. Disangka saya ngomong hakikat mulu. Orang ucapan Abah disampaikan. Karena beberapa kitab tasawuf
sebagai murid mursyid harus percaya apa yang dikatakan sama guru mursyid. Berarti akal syariat jangan dipakai lagi. Akalnya akal toreko atau udah apa kata guru sami'na wa ata'na. Jadi yang saya sampaikan itu bukan hakikat, bukan. Apa yang dikatakan guru disampaikan. Jadi kalau ada bilang hakikat itu terlalu jauh lah. Akhirnya mereka menjegal. Gak boleh disampaikan hal-hal seperti itu. Karena toreko abah syariat, tapi abah mengucap begitu. Kalau ucapan abang nggak disampaikan, kira-kira paham nggak? Kagak. Ternyata Pak Urip itu Ustaz Urip ngaku benar yang begini nggak pernah dijelasin dari dulu. Berarti kan lama nggak dijelasin. Makanya Abah Hoer sampai turunlah ke Abah, bahasa yang ngasih isyarat wahyu. Abah Hoer sudah meninggal lama belum? Kenapa bisa datang ke Abah? Hah? Logikanya masuk gak? Kagak. Kalau di toreko bisa terjadi. Kata Abah, kalau orang yang sudah punya ahfa, zikir ahfa, itu Rasulullah akan hadir. Bisa setiap hari, bisa setiap detik, bisa setiap bulan, bisa setiap tahun, atau bisa setiap saat. Di apa? Ini disebut pemuhamadan. Kan ada di buku apa tuh? Kan harus perlu dibuktikan. Jadi kalau kita bicara hakikat jauh, nggak ada. Bicara hakikat tuh nggak ada. Apa yang saya sampaikan bukan hakikat. Ucapan guru disampaikan supaya Ikhwan itu meyakini. Ya, nggak ada ucapan hakikat kan. Jadi bisa Abah mintanya ke Abah, itu bukan hakikat. Kalau hakikat perlu berdoa nggak? Nggak perlu. Kalau kita masih minta ke guru, namanya toreko. Kalau orang yang sudah hakikat, nggak perlu berdoa, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Karena orang hakikat, dia pasti sholat nggak sholat, gue sa'idun. Nggak sa'id, itu bahagia. Makanya kalau orang hakikat doang tanpa syariat, namanya altilah. Kan dia sudah mengatakan, sholat nggak sholat, saya sudah tercatat sa'idun, bahagia di sana. Itu namanya hakikat. Tanpa syariat. Andai saya sholat masuk surga, nggak sholat juga masuk surga. Begitu. Nggak, kan andai sholat dia masuk surga, itu di Baitul Arqiyah tuh. Walaupun nggak sholat, saya udah tercatat sa'idun, bahagia di sana. Nah itu contoh hakikat tanpa syariat. Contoh syariat tanpa hakikat. Syariat tanpa hakikat batil. Contohnya, karena amal haji saya, karena amal sholat saya, karena zikir saya, gara-gara ini saya masuk surga. Ah, itu namanya orang syariat tanpa hakikat. Namanya batil. Jadi orang bisa masuk surga digambarkan di dalam kitab itu karena fadlillah, keutamaan Allah. Itu kan bahasa syariat. Karena kita bermursyid, guru, itu loh. Yang hakikat yang mana sih? Yang saya sampaikan apa itu hakikat? Bukan kata-kata guru. Ketika innala yubayunaka Abah takwil, berbait kepada mursyid masa kini. Kalau kita berbait ke Allah bisa nggak? Belum bisa. Emang bisa Allah ditemuin? Nabi Musa aja nggak bisa. Nabi Musa pengen ketemu Allah bisa nggak? Enggak. Baru tajalli dong udah pingsan. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan hakikat. Ucapan Syekh Abdurrahman saya sampaikan manqol ulama ke Ikhwan-Ikhwan supaya Ikhwan itu meyakini apa yang diucapkan Abah nggak mungkin bisa ngedatangin murid-muridnya. Karena Abah dalam bahasa dulu jasad. Gitu loh. Nggak mungkin Abah datang ke majelis-majelis. Makanya Abah angkat mubalek. Makanya disebut badal kaulnya Abah. Gitu loh. Badal kaul itu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman. Bukan ngada-ngada.
bukan ngadalil-dalil, dalil yang lain. Kenapa di sini sering inaladi bayunaka, kadang lebih takomo. Emang toreko mah tatarannya itu. Kalau enggak pamang karena ya juli korobihi. Hadisnya ala enak pijasin mugo. Abdullah makul tuh emang itu ranah toreko. Ranah toreko mah itu. Kalau kita pakai dalil lain, itu berkait nggak tuh? Kalau kita baca innalillahi bayunaka surat Al-Fatih ayat 10 berkait. Abdullah makul tuh berkait. Kenapa al-ulama Rasul berkait? Karena yang disebut al-ulama Rasul mereka yang dapat Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini ada di Abah Guru Syekh Abdurrahman. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Karena Abah itu dengan kata-katanya orang bisa jadi berubah. Nggak perlu diteramain banyak. Kenapa padahal kau harus menguraikan ceramah Abah? Nah, dengan ceramah yang diuraikan Ba'dal Kaul malam ini, si murid Abah tuh tugasnya harus yakin, harus nerima gitu loh. Dengan adanya secara formal begini, berarti apa? Ilmu Abah sedang diurai. Makanya jangan banyak tanya di hadapan guru. Bertanya di latipah gitu. Yaitu perjalanan Abah Guru ya. Jadi yang saya sampaikan itu bukan hakikat, bukan. Kalau nyampein hakikat, Abah aja nggak nyampein hakikat kok. Nyampein apa yang dikatakan nama Abah Guru. Itu hakikat bukan tuh? Bukan ucapan guru. Dengan tujuan si murid Abah harus yakin loh dengan ucapan Abah gitu loh. Itu tugas Ba'dal Kaul. Yakin loh dengan bacaan ini. Kalau sekarang dipatah-patahin semua, kira-kira orang itu yakin nggak? Dipatahin. Sistemnya diboykot lama-lama, kita sebagai ini buat apa? Untuk kita mau benar-benar ya patuh kepada guru. Mereka mah langgar apa yang kata guru. Jadi yang namanya senior, orang lama itu nggak jaminan. Orang lama itu nggak jaminan. Kalau dia nggak patuh apa yang dikatakan Abah Guru. Sekarang ninggalin kuliah tarbiyah demi kepentingan keluarga atau pribadi. Kalau secara ajaran Abah gimana? Abah pernah nggak ninggalin kuliah tarbiyah? Jadi mualim tab? Enggak, kecuali sama ini. Abah itu saya 4 tahun nggak pernah Abah goib tuh enggak? 4 tahun. Kalau ada sekarang senior dia nggak kuliah tarbiyah dengan alasan kondangan, hajatan lah keluarganya, berarti apa itu? Melanggar. Abah itu, saya ini 4 tahun ketemu Abah kuliah tarbiyah, itu nggak pernah goib kecuali bukan apa asri. Tuh contoh guru saya nih, ketemu Abah 4 tahun tarbiyah di depan aja. Itu nggak ada tarbiyah pre ya karena Abah mau hajatan. Enggak. Tarbiyah pre ya karena Abah mau kondangan. Enggak. Tapi yang sekarang apa? Demi kepentingan pribadinya ditinggal kuliah tarbiyah. Apa itu patuh sama guru? Kita yang patuh sama guru, mereka dikatakan wah isunya hakikat lah, diucapin hakikat. Akhirnya orang apa? Benci dengan hakikat. Yang benar itu syariat. Begitu, akhirnya ajaran Abah mulai redup gak? Redup. Saya bilang kalau saya udah nggak ada, baru mereka cari. Karena ucapan ini nggak bisa berani orang ngucapin kalau nggak dengar dari Abah langsung. Saya bisa ngungkapin berani itu karena dengar dari Abah. Kalau Mu'alim Suryadi doa almarhum, wah itu perlu ditakwil, nggak boleh. Makna nakwil guru. Kan Abah bilang dijamin selamat dunia akhirat, nggak perlu takwil. Itu yakini. Saya buka kitab-kitabnya nih. Harus yakin apa yang diucapkan saya mursyid. Di Ihya Ulumuddin seperti itu. Di Tanwirul Qulub ini ilmiah ya. Di mana semua kitab tasawuf Anwarul Qulub sama. Si murid harus yakin kepada ucapan mursyidnya bahwa beliau adalah pewaris Nabi. Nah, sekarang kita yakin nggak kalau Abah itu pewaris Nabi? Yakin. Yakin.
Al ulang Sambia, Abah itu tercatat, kata Urip. Dari mana itu? Situ murid Abah bukan? Iya. Kata saya, kamu bukan muridnya, kamu masih keluarga, harus yakin harus. Tapi ternyata memang banyak keluarga nggak yakin. Kan Abah ini kata Abah Wer, aran maneh tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini kita kan bukan keluarga Abah, murid Abah. Yakin nggak? Yakin. Harus yakin. Kalau ini diragukan, ya bagaimana mau dikasih ilmu dari Abah? Makanya mereka selalu, ini Ustadz Wahyu ngomong hakikat mulu, bukan hakikat. Saya dengar langsung dari Abah. Saya nggak pernah mimpi saya sampein, enggak. Saya dengar langsung dari Abah guru. Ilmu Latifah ini hanya buat murid Abah. Kalau saya dibikin YouTube di Latifah, ya buat murid-murid Abah. Kalau seandainya orang umum dia lewat ngedenger, ya itu mah ketimpah ilmu namanya. Ketiban ilmu, nggak usah bingung. Karena Abah bilang, semua Latifah itu hanya khusus murid si Abdurrahman. Berarti yang murid si Abdurrahman harus paham. Katanya Latifah nggak perlu dijelas-jelasin. Itu kan ilmu guru, ngebongkar rahasia guru. Lah, kata Abah, jelasin Latifah hanya buat murid-murid Abah. Berarti ketika saya bikin 7 Latifah sampai Borokobah di YouTube, itu tujuannya buat siapa? Murid Abah. Murid Abah itu bukan hanya di sini, di mana-mana. Di Jawa ada, di Sumatera ada, bahkan di, kata Pak Bung, di Belanda, di apa. Kira-kira jangkauan itu ketika murid Abah lewat di beranda dia, wah, inget nggak ke si Abdurrahman? Itu tujuannya. Jadi jangan terlalu apa ya, terlalu kerdil ya, kerdil kayak gitu, kaku. Menyampaikan ajaran guru karena ngebongkar rahasia guru. Kan saya selalu klaim sama murid Abah, mungkin ngomongnya ke Pak Jahidi, ke siapa gitu kan, ke Bang Denny, ngebongkar rahasia guru di YouTube. Itu bukan ngebongkar rahasia guru, ajaran Abah yang ada di buku dijelasin. Kan itu bukan hakikat. Kalau hakikat itu nggak ada di buku. Nih, kalau Anda udah sampai hakikat, jasa di sini. Ruhnya kemana? Ngobrol sama malaikat, ngobrol sama Nabi Sulaiman. Berarti Anda sudah hakikat. Itu pun jangan kejebak. Tetap, walaupun udah nyampe seperti itu, yang ngabisain siapa? Guru. Nah ini kadang murid Abah udah bisa ruhnya ngelepas, dia ini bisa salah. Akhirnya disamberlah sama setan. Timbullah, saya lebih baik dari si Abdurrahman. Itu hati-hati. Maka saya bilang, murid Abah itu bertorekoh, belum berhakikat. Makanya Abah konsepnya ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab. Jadi apa yang disampaikan sama saya bukan hakikat ya. Apa yang saya dengar langsung dari Abah saya sampaikan. Karena meyakini dalam kitab-kitab tasawuf, kalau kita sebagai murid mursyid, apa yang dikatakan sama mursyid harus ya, gak boleh ragu. Kalau murid Abah itu akan selamat dunia akhirat, ragu nggak? Jangan ragu, harus yakin. Itu tugas saya itu. Apa yang dikatakan sama Abah, saya sampaikan. Jadi tugas si murid yang ngedenger meyakini. Itu tugas saya sebagai mubalik Abah atau badal kaul Abah. Bukan nutup-nutupin ajaran Abah dengan ngambil pendapat-pendapat di luar syariat. Kan saya bilang, saya di Ciputat, ngedidik di Ciputat ini hanya pakai ilmu Abah. Saya bukan dari ilmu kitab. Kitab itu cuma pembuktian bagi mereka yang belum paham tentang toreko. Murid Abah mah nggak usah pakai kitab-kitab sebenarnya. Ini Abah pernah ngucapin begini, itu jadi dalil gitu loh. Kalau Abah bilang Quran hadis ada dalil buat umat Islam. Nah kita bertoreko karena murid Abdurrahman. Apa yang ucapan Abah itu jadi dalil gak? Jadi dalil. Saya banyak dalil dari Abah itu. Nah itu jadi untuk nyata dan jelasnya saya nggak pernah nyampein hakikat. Saya hanya nyampein
apa yang dikatakan oleh Abah Guru Syekh Abdurrahman supaya disampaikan ke murid-muridnya. Apakah itu yang udah khotam maupun yang belum khususnya yang belum khotam dilatifa biar mereka meyakini ajaran guru. Makanya ruhaninya akan terus ditaikin nama Abah. Itu seperti itu. Jadi yang mereka mengklaim wahyu ngomongnya hakikat mulu. Nggak pernah saya ngomong hakikat. Kalau saya ngomong hakikat mah nggak usah di sini, nggak usah minum. Masuk aja ke alam gaib, duduk aja di sana ngomong sama alam gaib, ngobrol sama ruh-ruh. Ngapain ngajar yang jasad aja kan? Gak ada yang saya sampai hakikat, gak ada. Saya cuma dengar dari Abah Guru gitu. Ini Abah Guru sudah nyampein tugasnya meyakini si murid Abah nih yang masih pakai akal syariat. Kalau orang hakikat sekali lagi mereka tidak akan bergaul. Mereka nggak bakalan makan, nggak bakalan minum, pokoknya nggak makan dah. Kayak rasa kita mah belum nyampe. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memperkuat, khususnya murid-murid Abah. Sekali lagi saya nggak pernah ngomong hakikat kecuali saya dengar dari Abah saya sampaikan. Kalau ada yang mengklaim itu wahyu ngomong hakikat, nggak ada hakikat dari mana? Itu memang tujuan mereka buat membordir ajaran Abah supaya ajaran Abah itu nggak sampai. Kalau sudah di dalamnya seperti itu ajaran Abah nggak sampai, kenapa saya ngedidik di sini ajaran Abah? Kan nggak pada ini yang mental yang mereka ke akal. Karena saya sudah berjanji 4 tahun di Abah sampai Abah mangkat, siapa gantinya yang ngajar saya tetap, gitu ya. Saya tetap sekarang di depan kan, nggak pernah di belakang. Walaupun terlambat kita datang ditungguin. Zaman Abah juga begitu. Ya, mudah-mudahan kita terus istiqomah. Amin. Ya, memang ujian-ujian ada. Seperti itu ya. Makanya saya juga sebagai pembina atau mubalik di sini juga harus ada masukan-masukan gitu. Makanya kalau saya memang kan nggak bisa setelan sendiri seperti itu. Makanya alhamdulillah ada masukan-masukan. Oh ya udah seperti itu. Alhamdulillah nanti haul ya. Gimana disampaikan panitia dah.